Menjadi salah satu sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama, seluruh tenaga kesehatan dan karyawan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung mulai menjalani vaksinasi. Vaksinasi dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Kamis 28 Januari pagi. Total sasaran vaksinasi di lingkup RSUD Dr. Iskak sebanyak 1.486 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan atau nakes, karyawan manajemen, dan tenaga pendukung lainnya. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Dr. Zuhrotul Aini mengatakan, proses vaksinasi terhadap seluruh nakes di rumah sakit tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari. Secara bergiliran, 200 nakes dijadwalkan mengikuti vaksinasi setiap harinya. Proses vaksinasi dibagi menjadi 2 tempat, yakni di Skylab Ruang Dr. Sunaryo Sadikin dan Poli Eksekutif Grahahi Tahusada RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, setiap peserta vaksinasi melakukan pendaftaran di meja 1, selanjutnya menuju meja 2 untuk screening. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi suhu tubuh, tekanan darah, serta wawancara riwayat penyakit. Apabila lolos screening, peserta vaksinasi berpindah ke meja 3 untuk disuntik vaksin. Penyuntikan vaksin dilakukan di lengan kiri atas. Vaksin COVID-19 yang digunakan adalah vaksin buatan Sinovac dari Cina. Usai disuntik vaksin, para peserta harus menunggu di meja 4 untuk observasi. Observasi awal dilakukan selama 30 menit pertama, untuk mengetahui ada tidaknya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Menurut Dr. Zuhrotul Aini, gejala paling berat yang mungkin timbul dalam KIPI segera di 30 menit pertama adalah syok hingga hilang kesadaran. Namun berdasarkan hasil penelitian, KIPI vaksin Sinovac hanya 0,1 hingga 1%, dan sebagian besar adalah KIPI ringan. Gejala KIPI ringan bisa berupa meriang, badan pegal-pegal, dan nyeri di bekas suntikan. Pasca vaksinasi, kita tadi kan sudah ada step-step vaksinasinya, mulai dari pendaftaran, kemudian meja 1 untuk pendaftaran itu, kemudian meja 2 untuk screening, ya, screening indikasi dan kontraindikasi yang orang itu boleh apa enggak divaksin, seperti tadi tensi, suhu, seperti itu. Kemudian di meja 3 pelaksanaan vaksin. Nah, yang di meja 4 itu adalah observasi KIPI awal. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi awal diobservasi di meja 4. Jadi kita sediakan ruang tunggu di sini. Di situ kita memberikan tanda stiker seperti ini. Itu di situ ada jam dilaksanakan vaksinasi, dan kemudian kita tunggu sampai 30 menit. Apabila 30 menit tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke reaksi simpang daripada vaksin itu, jadi kejadian ikutan pasca imunisasinya, baru nanti boleh meninggalkan tempat sambil dikasih sertifikat bahwa sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama, karena mereka tetap harus disuruh datang tahap kedua 14 hari kemudian. Setelah tidak muncul gejala KIPI di 30 menit usai divaksin, peserta vaksinasi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka yang telah disuntik vaksin juga dibekali sertifikat vaksinasi COVID-19 dan selanjutnya dilakukan vaksinasi ulang selang 14 hari. Dr. Zuhrotul Aini menambahkan, KIPI tidak hanya muncul di 30 menit pertama, namun bisa saja selang beberapa hari pasca vaksinasi. Jika merasakan gejala KIPI seringan apapun, penerima vaksin bisa melapor ke nomor Public Safety Center atau PSC RSUD Dr. Iskak Tulungagung di nomor 0355 320 119 atau nomor WhatsApp 0822 3009 4119. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.